Bapak jamaah rahimakumullah, inilah yang dinamakan dengan jukrah. Beginilah cara kita melaksanakan walimatul khitan. Nikmat, kita tinggal ngikutin, diawali dengan Fatihah, dilanjutkan dengan tahlil, dilanjutkan dengan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya bagus, tidak ada yang dilanggar, semuanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Inilah satu contoh. Maka Majlis Ta'lim Al-Ikhlas kaum bapak ini memberikan contoh kepada lingkungan. Beginilah caranya, cara kita mengadakan walimatul khitan. Beginilah caranya mengadakan kita walimatul arus. Beginilah caranya kita walimatul sabar. Diberikan contoh semuanya. Diberikan contoh, tidak hanya memberikan yang terbaik, memberikan cara yang terbaik untuk lingkungan. Maka Majlis Ta'lim Al-Ikhlas ini harus memberikan manfaat, paling tidak untuk lingkungan kita. Ini menjadi contoh. Maka kita akan dilihat, dicontoh oleh lingkungan kita. Majlis Ta'lim Al-Ikhlas kalau melaksanakan acara seperti ini, maka ini menjadi sunnah. Saya ingatkan lagi, ini menjadi sunnah. Menjadi sunnah, ada ataupun tidak kita pada saat ini, nantinya juga tetap menjadi sunnah. Setiap melaksanakan acara walimah apapun juga melalui sunnah. Apakah itu baca yasin, apakah itu baca apa itu baca maulid Nabi kita Muhammad SAW. Nikmat apa enggak, Pak? Nikmat apa enggak? Baca maulid enak. Itu kenapa? Itu sejarah. Bagaimana sejarah akhlaknya Nabi sejak Nabi dalam kandungan, sejak Nabi masalah kecilnya, bagaimana nasabnya Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi. Diberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita akan mencintai Nabi kalau kita tidak mengenal kehidupannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah tahu kehidupan Nabi, kita tahu perjuangan Nabi, kita tahu bagaimana akhlaknya Nabi, maka kita akan lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah berkah kita dunia dan akhirat. Saya dari Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Afsi Kuitang, orang yang rumahnya dibacakan maulid, Allah jamin rizkinya 1 tahun penuh. Amin. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Afsi Kuitang, ini seorang pejuang. Maka Bung Karno sebelum melaksanakan proklamasi 17 Agustus jam 10. Kenapa jam 10? Karena dia berangkat dulu ke gurunya, siapa? Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, minta doanya, minta restunya. Nah, inilah perjuangan kita para ulama. Bapak jamaah rahimakumullah, hitan. Kita tidak membahas, alhamdulillah, nanti kita akan bahas sedikit. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Muharram 1445 Hijriah. Ya, bulan Muharram ini satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka Imam Asy-Syambas di dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka awal tahun dengan bulan mulia dan akhir tahun pula dengan bulan mulia. Awal tahun dibuka dengan bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Akhir tahun ditutup dengan bulan mulia juga, yaitu bulan Zulhijjah. Maka kemuliaan ini harus kita jaga. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga. Maka bulan Muharram ini kita ibadahnya lain, diperbanyak melalui puasa-puasa sunnah. Kalau kemarin Zulhijjah kita disuruh banyak baca takbir, memperbanyak kita baca zikir, kemudian juga berkurban. Maka di bulan Muharram ini kita disunnahkan memperbanyak puasa lebih-lebih besok kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram tanggal 9.
Tanggal 9 itu besok jatuh Rabu, ketemu Rabu 26. Jadi Kamis tanggal 27 kita puasa Yaumut Tasu'ah. Tanggal 9. Jadi tanggal 27 Juli hari Kamis kita puasa Yaumut Tasu'ah. Hari Jumat tanggal 28 kita puasa Yaumul Asyura. Ya. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-shaumi Asyura qala yukaffiru sanatal madiyah. Orang yang berpuasa satu hari di bulan tanggal 10 bulan Muharram, yukaffiru sanatal madiyah. Allah ampuni dosanya setahun yang telah lalu. Cuman sabab dia puasa. Maka boleh kita puasa, perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita tahun-tahun yang telah lalu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik, amal ibadah kita yang telah kita kerjakan di tahun-tahun yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun depan, tahun yang akan kita hadapi ini dan hari-hari yang kita hadapi ini senantiasa kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifah. Ini yang penting buat kita. Wal yahsa, hendaklah kita takut. Wal yahsal ladzina dzurriyyatan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim. Kalau kita meninggalkan orang di belakang kita, dzurriyyatan dha'ifah, orang yang lemah. Maka kalau kita punya anak, kalau kita punya cucu, harus kuat iman Islamnya. Al-Quran sudah berbicara. Yang utama kuat iman dan Islam, agama. Hendaklah kita mempunyai keturunan ini, harus memperbanyak keilmuannya. Hendaklah kita mempunyai anak keturunan ini, harus memperbanyak hartanya. Kalau bisa ada peninggalan kita buat anak kita. Maka ini yang buat kita supaya ini adalah generasi Muhammad Zaki, ini generasi yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pentingnya melihat generasi-generasi. Lihat Zaid bin Sabit umur 18 sudah menjadi sekretaris. Jadi Zaid bin Sabit ini yang menulis, membukukan Al-Quran 30 juz. Padahal di bawahnya itu banyak sahabat Nabi yang lebih tua. Lihat pula Usama bin Zaid bin Harisah punya anak. Zaid bin Harisah ini anak angkatnya Nabi, punya anak Usama bin Zaid bin Harisah. Begitu terjadi peperangan untuk memerangi kaum Romawi, Zaid bin Harisah baru 17 tahun diangkat oleh Nabi sebagai panglimanya. Padahal di dalam tentara itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih tua. Kenapa? Nabi lebih mementingkan generasi kita. Maka bagaimana Islam 10-20 tahun yang akan datang? Bagaimana Chandra ini Islamnya 100 tahun, 200 tahun yang akan datang? Tergantung daripada generasi kita sebelum sesudah kita ini. Bagaimana kehidupan zakinya? Bagaimana cucu kita? Ini yang harus kita jaga. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita harus lihat bagaimana ini zaki. Maka yang utama oleh Nabi dikatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma, ini yang penting. Tidak akan terjadi Rabbighfirli waliwalidayya kalau tidak ada warhamhuma, perjuangan daripada orang tua. Bagaimana orang tua mengasuh anak? Kalau anak kita asuh dengan soleh dan solehah, kita asuh didik dengan ilmu agama, pasti dia akan Rabbighfirli waliwalidayya. Bagaimana anak kita akan mendoakan kita kalau dia tidak pernah kita ajarkan ilmu agama? Ini yang kita inginkan. Maka warisan, ya, peninggalan yang paling kekal adalah anak. Tanah habis. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Begitu orang tua mati habis dibagi-bagi.
apapun juga, kendaraan apapun juga, rumah juga apapun juga dijualin, tapi anak ini yang kekal. Ya, anak ini yang kekal. Maka dikatakan dalam hadis, "Idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yunfa'u bihi aw waladin sholih yad'ulah." Di situ bentuknya. Waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh, yang bermanfaat, yang mendoakan orang tua. Bagaimana anak akan mendoakan orang tua kalau tidak ada pengorbanan daripada kedua orang tua? Maka didik anak nggak mudah, lebih-lebih zaman sekarang ini. Anak sudah, masya Allah, kehidupan anak sekarang lebih berat daripada kehidupan kita zaman kita masih kecil. Ya Pak Haji Satiri dulu mah belum kenal HP dia. TV juga jarang, nonton TV paling di kelurahan, di jalan jauh banget. Iya, kagak ada TV. Satu kampung paling juga bersatu dua rumah. Cuman paling dia sering-sering kalau malam minggu lihat layar tancap dia. Iya, layar tancap sama judi koprok dia. Aduh. Iya. Dari bis asar udah jalan tuh di mana itu? Ya, di kampung Melayu ada yang tancap, dia dari situ tuh dia udah jalan dah. Asar udah jalan dia rombongan. Masih kecil. Iya. Iya. Anak sekarang lebih berat. Dulu yang kita lihat terbatas. Ya Pak tidak Pak? Betul apa enggak? Iya. Gak akan kita berani godain seseorang. Tapi sekarang lebih berat lagi. Berat sekali. Mendidik anak sekarang, mendidik cucu kita lebih berat lagi. Maka yang utama adalah pendidikan anak, pendidikan ilmu agama. Selesai. Jadi kalau kita ingin mencari anak ini adalah ilmu agamanya. Ini yang utama, ini akan kekal. Ya. Kalau kita ingin berjalan ke Semarang, tujuan kita Surabaya, pasti akan terlampau itu Semarang. Maka cari akhirat buat anak kita, dunia pasti akan ikut. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Akhiratnya. Akhirat. Jangan takut dengan kehidupan anak kita. Jangan takut dengan bagaimana kehidupan cucu kita. Yang kita takut besok anak cucu kita sholat apa enggak? Yang kita takutkan besok anak cucu kita ngaji lagi nggak seperti kita ngaji seperti ini. Yang kita takutkan besok anak kita masih jamaah Masjid Al-Huda, besok anak cucu kita masih jamaah di Masjid Al-Huda. Itu yang kita takutkan. Jangan takut dengan kehidupan dunia. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk sudah ada jatahnya, rizkinya masing. Cuman yang belum ada jatahnya besok anak kita kuat nggak? Besok anak kita ziarah kubur apa enggak? Sekarang ziarah kubur dipermasalahkan lagi. Ya apa tidak? Katanya ziarah kubur, ziarah para ulama kagak boleh. Nah, kita masuk kuburan aja kan ngucapin salam. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Betul apa enggak? Jawab enggak dia? Tandanya jawab masih hidup. Betul apa tidak? Bapak tadi baca sholawat. Ya apa tidak? Sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi man shalla sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyron. Siapa yang baca sholawat maka dibalas oleh Nabi, dibalas oleh Allah. Kita pasti jawaban Nabi itu pasti apa Nabi kan sudah meninggal. Begitu kita baca sholawat sampai nggak sholawat kita, tandanya masih hidup, dibalas itu semuanya. Masih hidup semuanya. Ya, semuanya ini sampai, ya, akan sampai kehidupan kita. Maka inilah kita diberikan contoh. Ulama yang sudah wafat saja masih memberikan manfaat. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Lah iya, Haji Sahlan nih orang tuanya udah wafat masih berikan manfaat. Bagaimana manfaatnya? Itu warisan.
Tahu aja. Lah, orang tua kita udah meninggal, warisannya masih ada, masih manfaat apa enggak? Manfaat. Padahal orangnya udah meninggal. Maka inilah yang harus kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Kita bacakan doa orang tua kita sampai apa tidak? Tahu apa tidak? Tahu. Dia sampai dan tahu tandanya masih hidup. Tuh, alhamdulillah. Maka ini. Yang kedua, hitan. Dalam kitab Fathul Mu'in, hitan itu artinya qat'ul jildi ala zulfiz zakar. Qat'ul jildi, motong kulit yang ada di ujung zakar. Jadi yang dipotong apanya? Kulit, palanya habis lah kau. Ampun. Waduh, dia bisa tumpul. Apaan? Emang itu salah? Kagak. Lah kalau ujungnya dipotong ya tumpul. Jadi itu yang dipotong kulit yang lebih. Kenapa urusannya? Semua negara dan semua agama sekarang pasti hitan. Cuman tujuan hitan dalam Islam ini berbeda. Tujuannya kepada masalah ibadah. Ya, muru auladakum bis sholati inda sab'asanah. Ajak anak kita untuk sholat berjamaah ke masjid pada saat usia 7 tahun. Jadi kalau mau ajak sholat ke masjid, anak kita sudah umur 7. Kelas berapa tuh? Kelas 1 atau kelas 2? Adi udah bisa ngerti. Jadi anak 7 tahun sudah paham. Inilah 7 tahun wadribu idza asyrosana. Paksa anak kita untuk sholat apabila sudah umur 10 tahun. Karena 3 tahun diberikan tenggang waktu untuk belajar. Wafarriqu fil madoji, dan pisahkan tidurnya. Dengar pengaji, Ji, bisa tiri. Anak umur 10 tahun masih ikut-ikutan bapaknya tidur aja. Ganggu apa kagak? Gangguin siapa? Paksa pisah. Ibunya apa bapaknya sih bisa gangguin? Ini Islam sudah ngajarkan, ya apa tidak Pak? Ya tidak. Islam sudah ngajarkan umur 10 tahun tandanya sudah balik. Maka sebelum usia 10 tahun anak sudah harus dihitan. Kan beda. Orang Jawa Barat biasanya agak cepetan disunatnya. Ya apa tidak Pak? Betul enggak Pak Jateng? Orang Jawa Barat umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah dihitan. Ya. Tapi orang Jawa Timur enggak dia. Umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun baru dihitan. Orang Betawi beda lagi. Ditanya, udah berani apa belum? Umur 10 tahun udah berani apa belum? Belum. Umur 15 tahun belum. Umur 25 tahun belum. 40 baru berani dia. Jamaah rahimakumullah. Raja Romawi bermimpi. Dalam satu kitab dikatakan Raja Romawi ini bermimpi bahwa kerajaannya ini nanti akan ditaklukkan oleh orang-orang yang hitan. Pada saat itu belum ada syariat Islam, belum ada syariat untuk hitan, belum ada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu syariat sudah diturunkan kepada seorang Raja Romawi, bahwa kerajaannya nanti akan ditaklukkan oleh orang-orang yang berhitan, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Maka anak ini kan hitan. Ini bapak-bapak daripada hitan apa belum nih? Banyak ini kalau udah bangkotan begini belum dihitan gimana nih?
Sekarang kan hitan, dulu mah hitan mah kita pakai bengkong. Apa namanya bengkong? Apa namanya? Bengkong. Ah, Pakai kuku bengkong. bengkong ya. Namanya tukang hitannya apa namanya? Bengkong. Bengkong, tukang hitannya dulu. Bengkong. Iya. Pakai basok kelapa, pakai kelapa sabuk kelapa dah kita ya. Iya Bang Nggak? Iya. Ladi kemana-mana dah. Baduk agak sembuh-sembuh tuh. Udah makan ayam Iya. satu ekor. Iya. Habis dihitan minta dikipasin dah tuh. Panas. Apa dikipasin? Ah, yang dikipasin apaan itu? Kepalanya. Kipasin. Tapi kan zaman berkembang, sekarang udah nggak begitu lagi. Iya, udah disuntik, udah dibius, bisa dilihat gitu. Enak dah terasa. Habis hitan pakai celana. Iya sekarang. Celana hitan, ya Bang Nggak? Celana sunat, hebat, dia bisa lari. Zaman kita dulu mah lama banget sembuhnya. Kagak mandi-mandi lagi dah. Ya Bang Nggak? Betul Bang Nggak? Mau dihitan berendam dulu. Berendam 3 jam, 4 jam, 5 jam biar gampang dipotongnya. Begitu habis hitan kagak mandi-mandi. Tapi sekarang kayak gitu sekarang. Alhamdulillah, inilah kemajuan zaman. Maka Zaki jangan takut dunianya. Yang kita takutkan Zaki besok sholat apa kagak. Besok Zaki pakai punya rumah, punya mobil, punya investasi apa tidak? Gak usah takut. Yang kita takutkan besok Zaki ngaji apa kagak. Itu doang. Itu doang yang kita takutkan kepada keturunan kita. Jaminan Allah. Dulu kita makan daging ayam jarang banget. Pak Haji Ateng makan daging ayam paling 2 kali. Kalau enggak ayamnya sakit, kalau enggak Pak Haji Atengnya yang sakit, baru makan daging ayam. Telurnya bakal 10. Iya. Telurnya bakal 10. Telur bebek. Baru makan anggur, makan apa, nunggu dulu tetangga kita, saudara kita yang dilamar. Sekarang makan anggur, makan apel, Masya Allah, banyak. Begitu pada jumlah manusia semakin banyak. Secara logika kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makan daging dulu jarang, Pak. Sop-sopan, semur-semuran jarang. Nunggu Idul Adha baru bisa nyemur. Makan anggur mahal. Ya Bang Nggak? Betul Bang Nggak? Pak Haji Satiri beli baju baru mau lebaran doang. Baju, celana, sepatu baru mau lebaran. Tapi sekarang cucunya Tiap hari beli. apalagi kue-kuean kayak gini jarang. Mau makanan apalagi yang apa namanya tuh yang pakai online apa namanya online namanya ya? Anda kagak ngerti tuh? Iya, boro-boro. Kita, ibu kita jam 11 kagak belum mateng tuh makanan sampai jam 12 kagak makan. Kagak makan. Lidah kita lidah orang tua, masakan orang tua selain masakan orang tua kagak enak. Tapi sekarang cucu kita lidahnya lidah apaan? Ada buaya. Lidah buaya. Nah, jadi yang pokok kita tanamkan kepada generasi kita ini adalah ilmu agamanya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarsudun. Kalau kita punya keturunan nggak pantas semuanya cari dunia. Nggak pantas semuanya jadi karyawan. Nggak pantas semuanya jadi pegawai. Nggak pantas semuanya jadi tentara atau polisi. Hendaklah ada anak cucu kita yang memperdalam ilmu agama. Mau ustadz kayak apa kayak dia ngerti agama. Yang penting didik ilmu agama. Besok dia menjadi insinyur yang agama. Dia mau jadi teknokrat yang agama. Dia mau jadi seorang pengusaha yang ngerti agama. Dia menjadi seorang pengusaha yang ngerti agama. Ini yang kita tanamkan sekarang. Maka rugi kalau anak cucu kita nggak bisa ngaji sekarang ini. Ya Pak, betul apa nggak Pak? Betul apa nggak? Dulu mah cari guru ngaji jauh susah banget. Pakai obor. Pakai pelita nih dia jalan nih kemana-mana. Masjid jauh banget, guru jauh banget dah.
Iya Pak Jateng? Iya. Betul apa enggak? Maka kalau kita nggak bisa ngaji, wajar. Alif batasa, alif fathah, alif tasoi, alif domau, aiu 2 tahun aiu kagak kelar-kelar. Iya Pak? Iya. Betul nggak? Betul. Pak Haji itu bagus, betul apa enggak? Nggak kelar-kelar kita. Maka sekarang anak kita sudah mulai harus kita tanamkan. Maka maghrib itu kita jaga. Orang tua kewajibannya adalah buat anak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu doang tugasnya. Nggak ada yang lain. Bukan urusan dunia. Sekarang sekolah yang ada sekarang ini di bagaimana kita ini urusan dunia semuanya. Lihat SMK sudah dikalkulasikan nanti akan jadi ini, akan jadi ini, akan jadi ini. Padahal belum tentu juga. Tapi kalau kita tawakal Allah pasti akan mendapatkan. Anak kita ngerti agama pasti jaminan dari Allah Subhanahu. Nggak usah takut. Nggak usah takut dulu. Iya, orang tua kita anaknya 7, 8. Ada yang 9 apa enggak? Warga kita 9, 10. Iya. Ah? 14. Ada yang 14. Masya Allah 14. Pak Haji itu bagus 11. 13. Semuanya alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Amin. Kenapa? Didikannya agama. Amin. Ini anak 1, 2, didikannya dunia. Gimana mau dapet kita? Nggak usah takut dengan urusan dunia. Iya. Dulu kemana-mana pergi haji aja, naik kapal laut itu 28 hari baru nyampe. Sekarang 9 jam. Ya apa tidak Pak? Ya. Betul apa enggak? Betul. Dulu pakai kapal laut 28 hari baru nyampe tuh. Sekarang cuma 9 jam. Bagaimana? Lebih cepat lagi. Maka kemajuan zaman nggak bisa kita pungkiri. Beratnya akhlak anak, godaan akhlak anak terhadap agama nggak bisa kita pungkiri. Bagaimana kita memperkuat iman dan Islam anak kita. Jamaah rahimakumullah, ini hitan. Alhamdulillah. Jadi hitan itu ibarat anak itu ibarat sawah. Udah kita bersihkan, udah kita cangkul, udah kita airi, tinggal tanamannya. Nih, ini Zaki mau ditanam apa dia? Mau kita tanam apa? Mau kita tanam dunia, dapat dunia. Mau kita tanam akhirat, dunia dan akhirat pasti dah tinggal tanam. Mau ditanaman apa? Maka pesan kita ulama-ulama yang terdahulu, tanamkanlah ilmu akhir, dunia pasti dah dapat. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Inilah satu kesyukuran kita ya. Kita mendoa ini umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Besok dia jadi orang pemimpin, dia ingat sama kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya robbal. Besok siapa tahu jadi mubalik, kita doain lagi berkat doa kita semuanya. Alhamdulillah, nyambung, kagak putus tuh, nggak putus kita. Pahala kita doain anak ini Muhammad Zaki ini besok dia jadi ustadz, kagak putus pahala kita. Nyambung, alhamdulillah. Wasilahnya apa? Majelis Taklim kaum bapak al-ikhlas. Wasilah ini kan kadang-kadang anak sekarang kagak perlu wasilah, bingung saya. Sombong banget. Ente kalau bisa emang lahirnya dari batu apa? Kan ada wasilah siapa? Orang tuh. Betul apa enggak? Bisa anak kita menjadi anak soleh berguna. Kenapa? Wasilah doa orang banyak, termasuk kita jamaah Majelis Taklim Kenapa orang tua kita, saudara kita kok di kuburan dapat ampunan? Wasilahnya siapa? Majelis Taklim kaum bapak itu. Kenapa cucu kita, anak kita berkah berkat doanya? Dari mana doanya? Kaum bapak Majelis Taklim ini wasilah. Hanya wasilah, berkahnya kita. Ya, berkahnya daripada pengajian Majelis Taklim Ikhlas. Bapak, maka ayo yang tahun kemarin kurang ngajinya, mulai tahun ini harus lebih bagus ngajinya. Lebih sungguh-sungguh ngajinya. Ya Pak tidak? Ya. Ya, mau ngaji apa mau ngajiin? Pak,
Mau ngaji mau ngajiin? Ngaji. Yang kagak ngaji kita Ngaji. tandanya udah. Habis. Kalau Imam Syafi'i bilang mengatakan wakabir alaihi arba'an liwafati, bikin takbirin 4 kali dia. Takbir 4 kali tandanya udah. Sholat mayit berapa kali takbir? 4. Orang udah kagak mau ngaji, udah pakabir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirin 4 kali. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doain, tempat keempat juga doa. Tandanya udah. Kenapa? Udah kagak mau ngaji. Selesai dia. Alhamdulillah. Ayo kita ngaji. Ini kita nih besok bekal kita di sana. Ya, no lihat saudara-saudara kita yang sudah mendahului, dia tahu apa enggak? Tahu. Dapat kiriman tahu apa enggak? Tahu, disebutin apa enggak? Ngerti dia. Apalagi kalau kita lewatin kuburannya, kita ucapin salam, alhamdulillah tuh dulu jamaah saya masjid. Tahu. Ya, terima kasih, kita baca Fatihah. Udah waktu, betul masih panjang lagi nih. Alhamdulillah, tapi makanan udah siap nih. Alhamdulillah. Besok jangan lupa jam 11 datang sini makanlah. Ya Pak Haji. Betul apa enggak? Jam 11 besok siang, bukan sekarang. Sekarang baru jam 9. Oh iya. Besok siang insya berkah ya. Man aroda ayub satu fi rizkihi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah. Orang yang ingin panjang umur, berkah hidupnya, kemudian juga umurnya itu memberkahi, falyasir rahimah, sambungkan tali silatur, di antara silaturahminya ngaji, di antara silaturahminya kita besok datang. Itu datang makannya kagak mau juga, susah banget kita. Datang, alhamdulillah. Terima kasih, kita baca Fatihah. Ini anak kita Muhammad Zaki Ar-Rahman bin Agustian ya. Kita doakan kalau Allah baguskan akhlaknya, Allah tinggikan ilmunya, Allah berkahi dalam hidupnya, dan menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Dan mudah-mudahan keluarganya, orang tuanya Agustian dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Konidi kita doakan seluruh anak keturunannya menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Dan kita doakan nih semuanya orang-orang tua kita yang disebutin, yang nggak disebutin, tolong nih ya, jamaah kita yang udah daruin, tahu dia, ngerti dia, dipatahin Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surah Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.